Annyeonghaseyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aromea Soleha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi kelompok 7 kemarin, yaitu tentang keterampilan membaca kreatif. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan tentang apa itu membaca kreatif, teman-teman jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe. Ditunggu di next video. Dadah! Nah, teman-teman, sudah tahu belum apa itu pengertian membaca kreatif? Nah, di sini membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan ya teman-teman dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi bacaan dengan ide-ide atau yang menonjol di dalamnya dan mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan di dalam sebuah bacaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi pada tahun 1984, membaca kreatif harus bisa memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 kriterianya. Salah satunya yaitu kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku, dan ada juga mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membacanya berlaku sepanjang masa, mampu menilai secara kritis dan kreatif dalam bahan-bahan bacaan tersebut. Nah, ada juga mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan apa yang telah dibacanya. Nah, selanjutnya yaitu tentang latihan-latihan membaca kreatif. Nah, rangkaian latihan membaca kreatif yaitu antara lain yang pertama ada keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan membuat referensi buku. Nah, masih banyak lagi adalah latihan-latihan membaca kreatif ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada tujuan membaca kreatif. Menurut Taringan pada tahun 1994, membaca kreatif yaitu bertujuan sebagai berikut. Yang pertama itu dramatif, yang kedua ada interpretasi lisan atau musik, yang ketiga narasi pribadi, yang keempat ekspresi tulis, yang kelima yaitu ada ekspresi visual, dan yang terakhir yaitu ada aneka tujuan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu dramatisasi. Nah, dalam tahapan ini peserta didik mendramatisasikan tema-tema dari sastra yang kemudian dikatakan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian, peserta didik juga diberi kesempatan untuk menggunakan jenis-jenis drama dalam menginformasikan isi dari pengalaman-pengalaman sastra atau penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi yang bisa mereka lakukan. Nah, interpretasi lisan atau musik. Nah, dalam tahapan ini peserta didik dilatih untuk membandingkan aneka ragam pengalaman atau penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Nah, yang ketiga ada narasi pribadi. Pada tahapan ini, siswa-siswi diuntur atau banyak membaca cerita serta dapat menceritakan kembali dengan kata-kata serta gaya dalam bahasa mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada ekspresi tulis. Peserta didik berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca, di mana mereka didorong untuk mengubah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita aslinya dan menciptakan versi mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada ekspresi
visual. Peserta didik menciptakan suatu karya visual yang kemudian digunakan untuk menghubungkan beberapa aspek dari bacaan-bacaan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada aneka tujuan. Tujuan ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada tingkatan A sampai C yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Tingkatan D hingga E yaitu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Dan tujuan tingkatan F dan G yaitu kelas 5 hingga kelas 6 SD. Nah, teman-teman, manfaat membaca kreatif yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari membaca kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang ketiga yaitu dapat mempraktikkan menulis sesuai prosedur yang terdapat dalam buku tersebut. Yang keempat yaitu membaca kreatif dan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya wacana tentang cara membuat makanan atau merawat kesehatan tubuh kita. Nah, teman-teman, kesimpulannya yaitu adalah membaca kreatif adalah salah satu jenis membaca di mana kegiatan membaca ini dilakukan untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menarik yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman di tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.